Ini tarik ke sini. Set, benar ya. Terus ini tarik ke sini. Ceneng, benar. Terus tarik ke sini. Benar. Kalau ini balik. Kalau ini benar. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi bersama gua Muhammad Taufik di channel kesayangan kalian, channel Umar Dev. Di kesempatan kali ini kita akan membuat game menggunakan konstruk 3. Ya, jadi kita akan membuat game sederhana drag and drop ya. Sebetulnya udah ada sih aku buat di konstruk 2 ya. Cuman kali ini kita akan buat menggunakan konstruk 3. Sebetulnya biar up to date kan, soalnya kan konstruk 2 tahun 2021 mau ditutup. Jadi mungkin ya kita akan lebih mensupport developernya. Oke, kita langsung aja lanjut ke konstruk 3-nya. Oke, sebelum lanjut mungkin teman-teman kan butuh aset ya. Jadi aku di sini pasti ya download asetnya itu dari Freepik. Jadi aku sertakan linknya di bawah. Kalian bisa edit aja sendiri ya, jangan males pokoknya. Edit aja sendiri di bawah. Ini cuman contoh ya. Jadi aku menggunakan ini karakter emote sama background 1. Jadi kita pakai itu aja karena kita menggunakan kita akan bikin game yang simple aja, drag and drop gitu ya. Pokoknya asetnya sederhana aja, tapi nanti kita akan memahami logikanya seperti itu ya. Jadi ini tampilan awal konstruk 3 buat teman-teman yang belum tahu sama sekali konstruk 3. Kalian bisa aja download linknya di bawah. Nggak download sih. Ini online ya. Tapi nanti kalian download, dia browsernya itu ngecace gitu loh, jadi nanti nggak selalu download tapi tetap online gitu ya. Nggak tahu sih, aku belum pernah coba offline modenya. Jadi ini tampilan awal konstruk 3. Jadi di sini kalian bisa langsung klik New Project. Tapi kalau misalnya kalian punya akun, kalian login aja dulu ya, nggak apa-apa. Kalian klik New Project, terus kalian masukin gamenya seperti apa nih. Jadi kita pilih yang landscape ya, landscape nama gamenya adalah drag and drop ya, sederhana ya. Nah, oke. Jadi yang pertama-tama kita atur yaitu ukuran ini dulu, size-nya dulu ya. Soalnya kita mau bikin game drag and drop, kita nggak perlu ruang yang sebegini gedenya. Jadi kita klik dulu di ujung kanan atas, terus kita atur semua properties yang sebelah kiri ya. Oke, jadi kalau kita mau ngatur properties, kalian klik aja dulu di ujung kanan sini. Terus lihat sebelah kiri gitu ya. Jadi di sini tuh ada version, versi berapa, deskripsinya. Ini game ganteng gitu ya, misalnya contohnya ya, drag and drop gitu. Nah, yang bawah ini pastikan juga nama ID-nya sesuai dengan game kalian buat, misalnya lemau, drag and drop gitu ya. Jangan pakai angka spesial ya, pokoknya misalnya kayak angka tanda tanya atau tanda seru, tanda dolar itu jangan dipakai, atau pakai ada spasi jangan, dia bakalan error. Oke, jadi terus di bawahnya kalian lihat ada first layout ini nanti kita atur nanti aja. Terus yang ini, terus aku biasanya kalau di sini pilihnya dengan scale outer ya, scale outer. Terus yang lainnya itu advance-nya udah gitu aja. Jadi ini kita pakai defaultnya konstruk 3. Sudah seperti itu aja. Terus kalian bisa klik di sini. Di sini ada ada layout ya. Ada layout, kita namakan dulu layoutnya adalah game. Jadi event sheet-nya juga kalian ganti. Jadi biar enak ya, biar enak. Fungsinya buat apa, Bang? Jadi layout ini dia terhubung dengan event sheet kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya lebih daripada satu event sheet ya, misalnya kayak gini ya, aku add event sheet. Nah, kalian pengen ini layoutnya pakai event sheet yang baru, kalian bisa klik di sini ya di gamenya. Terus kalian arahin ini ke event sheet yang ini. Tar ya, nggak kebaca di sini Pak, aneh. Kita kasih nama ya, game 2. Nah, saya gitu, kita klik di gamenya, sini dulu gamenya, klik, dan di sini ada game 2 ya. Nah, itu kalau misalnya mau penggunaan 2 event sheet. Ini pengetahuan dasar aja. Nah, ini kita hapus ya, soalnya kita belum pakai. Terus kita atur dulu layout size-nya. Jadi layout size-nya ini kalian bisa atur di sini. Jadi kalian klik dulu ya. Ini kita mau ngatur layout size-nya. Kalian bisa lihat di sini ada 2560 1440 kayak gitu. Nah, di sini kita pakai 280, 1280 720. Kenapa kayak gitu, Bang? Kita pengen bikin game yang itu statik. Jadi kita nggak perlu pergerakan player untuk kiri kanan, nggak perlu. Jadi kita hanya perlu scene itu aja. Jadi kita bikin layoutnya seperti ini. Kecuali kalian bikin game seperti platformer, itu kalian butuh yang panjang banget. Jadi kayak gini ya contohnya. Nah, jadi kalian tuh bisa ada pergerakan dari sini ke sini. Seperti itu kalau untuk platformer ya. Karena kita nggak pakai game platformer, bikin drag and drop aja. Jadi kita nggak perlu.
Nah, oke, terus kalau aku biasanya aktifkan unbounded scrolling ya. Jadi unbounded scrolling ini dia berhubungan dengan scale outer yang ada di sini. Jadi fungsinya itu untuk full screen nanti di final release. Udah aku buat tutorialnya untuk Construct 2. Kalian bisa juga gunakan hal yang sama kok caranya. Cuman di sini kan agak beda aja gitu penampilannya. Nah, oke, tanpa basa-basi lagi kita lanjut aja langsung buat gamenya ya. Mungkin itu pengetahuan dasar untuk setting-setting defaultnya dasarnya ya. Nah, Oke, yang lanjut yaitu kita masukin backgroundnya terlebih dahulu ya. Di sini aku sudah punya asetnya, jadi kalian bisa langsung tarik. Cara menarik asetnya itu seperti ini. Jadi untuk background yang single image, kalian bisa langsung tarik aja ini ke sini, set kayak gitu ya. Nah, baru kalian bisa tekan C untuk ke tengah. Nah, seperti itu. Dia langsung di tengah. Terus ini kalian gedekan aja lah, sembarang kalian. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalian jangan lupa kasih nama di sini di layarnya, kasih nama. Ini bisa diganti nggak? Oh, ini Z order, Pak. Salah. Kalau kalian nggak ketemu menu layar, kalian bisa langsung ke menu. Terus nanti ada ke view. Di sini ada bar, di sini ada namanya layar bar ya. Wah, layar barnya hilang, Pak, malahan. Ntar aku liatin lagi. Nah, ini ya, ini yang penting ya. Jadi kalian taruh sini. Nah, terus kalian lihat di sini layar game. Nah, ini layarnya ya. Nah, ini kalian kasih nama background. Background. Kalau nggak ketemu ya gitu. Terus tambahkan lagi add layer baru. Nah, ini adalah game utama. Nah, seperti itu game utama. Terus tadi kan kita sudah berhasil masukin background ya. Jadi kita pengen masukin semua gambar gitu. Gimana, Bang? Ada caranya, ada beberapa cara. Kalian bisa langsung masukin satu-satu ya, masuk satu gini. Tapi dia bakalan repot, Pak. Bakalan apa ya, memakan waktu. Kalau misalnya kalian punya ya ibaratnya 500 gambar atau 200 gambar, itu bakalan repot ya. Jadi kalian bisa langsung tarik ini semuanya. Ini kondisi kondisi pemakaian yang sama ya. Maksudnya kita memiliki kondisi pemakaian yang sama. Jadi kita kan pengen drag and drop ya. Bagian drag and drop terus kondisinya sama. Makanya kita nggak perlu masukin objek yang berbeda. Jadinya dia cuma ada satu objek di sini. Jadi nanti kalian tuh nggak perlu nggak perlu satu-satu gitu kalau misalnya fungsinya sama nanti. Ini drag ya, drag. Terus kalian klik dulu di dalamnya kayak gini ya, kayak gini hasilnya. Terus kalian klik dulu di dalamnya. Nah, kayak gini. Wah, kenapa gambar babi duluan, Pak? Oke. Jangan babi lah, sapi aja lah. Oke, jadi setelah kalian masuk ya, kalian bisa klik di sini. Kita atur dulu speednya biar dia nggak looping. Ya, kita nggak looping ya. Kenapa kayak gitu, Bang? Jadi kalau misalnya kita run, jadi ini nggak kita nggak kita belum setting apa-apa. Jadi kalau misalnya kita run, kita preview layout, dia itu, nah dia tuh bakalan bergerak seperti ini, Pak. Jadi kita pengen matiin dia biar nggak bergerak, yaitu dengan cara kita matikan ya. Kita matikan seperti ini. Set, jadi 0 ya. Dia nggak bakalan gerak. Kita coba run lagi. Nah, gitu ya, nggak bakalan gerak deh ya. Oke, jadi kita lanjut ke sistem drag and dropnya ya, drag and dropnya. Kita tambahkan dropnya dulu ya. Kita duplikat aja dulu, kita duplikat, kita clone ya, kita clone untuk dropnya. Ini namanya drop. Nah, oke. Nah, ini kita tambahkan fungsi dragnya dulu ya. Kita tambahkan behavior di sini, tambahkan behavior. Baru kalian lihat. Di sini banyak banget behavior yang kalian bisa gunakan ya, banyak bisa kalian gunakan. Tapi pada kasusnya di sini kita itu menggunakan drag and drop only ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen coba-coba atau baru belajar, kalian bisa coba aja nih semuanya dulu ya. Jadi kayak di sini ada bacaannya, kayak scroll to, ini adalah scroll to always center the view on this object. Jadi artinya kamera selalu di tengah-tengah objek tersebut gitu. Misalnya bound to layout ya, bound to layout stop an object leaving the layout. Jadi kan, jadi misalnya mau keluar area dia malah stop gitu. Gitu, jadi dia ngebound gitu. Nah, gitu. Jadi kita pilih yang drag and drop aja. Baru kita add. Nah, baru kita, kalau misalnya kalian mau memastikan ini berfungsi apa enggak, kalian bisa langsung start. Alhamdulillah. Terus langsung kalian tarik. Nah, itu ya drag and dropnya sudah berhasil. Oke, jadi lanjut aja lagi. Setelah itu kita bikin beberapa karakter. Set gini. Kenapa babi semua? Apa? Ganti ayam. Jangan babi, nah enak. Yang ini kita ganti juga ya. Jangan lupa ya, yang di dropnya diganti juga urutannya ya, biar sama. Jadi urutannya biar sama. Lupa aku. Jadi urut gak enak babi nih. Jadi ini urutannya disamain ya, disamain.
jangan sampai beda. Jadi makanya tadi aku cuman clone doang, jadi biar sama. Nah, ini kayak gini ya. Contohnya set misalnya kayak gini, aku ada 5 lah ya, ada 5. Nah, kayak gini. Terus kita pengen dia di drag ke sini ya, di drag ke sesuai dengan objeknya. Nah, terus kita langsung tarik aja di sini yang dropnya ya, yang dropnya kita tarik. Kita taruh juga posisinya yang sama, misalnya gini atau gini ya. Ini aku ganti lah ya, biar sebagai contoh, biar kalian nggak pusing. Nah, kayak gini. Nah, kayak apa ya posisinya ya? Oh gitu, 3 depan 2 belakang ya. Oke. Nah kayak gini kali ya, biar tidak bingung. Nah jadi tujuan kita itu pengennya dragnya itu misalnya sesuai gambarnya. Misalnya gambar ini, yang ini tentu saja kita anukan dulu, kita ubah colornya jadi warna hitam. Terus kita kasih opacity-nya itu 35 ya, 35. Kayak gitu caranya. Kalau nggak tahu caranya, kalian klik dulu di sini tadi, kecepatan kali ya. Kalian klik di sini, terus kalian di color, tandain aja warna hitam. Ini ya, tanda warna hitam. Terus enter. Terus nanti yang di opacity-nya kasih 35 seperti itu. Rambut gue kenapa sih? Nah, setelah itu kita bikin sistem drag and drop-nya ya. Ini sudah bisa. Seperti itu. Oh ya, tambahkan lagi satu. Jadi tambahkan satu namanya twin. Twin ini artinya untuk animasi dia perpindahannya nanti. Nah, oke. Terus juga tambahkan lagi sini instant variable. Jadi instant variable ini di badannya itu ada ID, ada tulisan gitu maksudnya gitu. Jadi buat nyimpen data atau mengetahui tanda gitu. Nah, nanti. Nah, ini kita bikin namanya pos X sama pos Y ya. Jadi kenapa pos X sama pos Y, Bang? Jadi kita itu sebelum mulai game, kita itu pengen dia nyimpan posisi terlebih dahulu ya. Nyimpan posisi terlebih dahulu. Kenapa nyimpan posisi? Jadi kita itu pengennya habis ditarik, misalnya ditarik gini ya, kita naruhnya salah, dia nanti langsung balik ke tempatnya sendiri, kayak gitu maunya. Jadi kita harus mengetahui posisi dia awal terlebih dahulu dia. Terlebih dahulu. Jadi kita langsung aja ke gamenya di sini. Event sheet gamenya gitu ya. Jadi kita ke game, terus kita langsung klik kanan, langsung tambahkan sistem. Jadi sistem yang di sini adalah yang kita gunakan itu pada dasarnya biasanya adalah on star layout ya. Jadi di sini kalian bisa klik di sini star, ketik star maksudnya. Nanti di sini ada on star layout. Jadi artinya apa, Bang, on star layout ini? Jadi saat layout itu dibuka pertama kali gitu ya. Jadi nggak pertama kali sih. Jadi setiap layout itu dibuka. Pokoknya setiap layoutnya dibuka, dia akan mulai sesuatu gitu ya. Nah, jadi sesuatunya adalah action di sini. Jadi action yang kita mau adalah pengen benda ini menyimpan kondisinya, menyimpan posisinya ya. Jadi posisinya itu kalian lihat di sini adalah ini posisinya 368 132. Nah, jadi kita tuh pengen nge-save dia posisinya itu ya. Posisi dia punya gitu. Nah, jadi caranya adalah kita klik ke drag sini. Baru karena kita tadi sudah punya instant variable yang di badannya sendiri, kita langsung ke set value. Nah, kita value pos X nama posnya ya, kita edit. Maksudnya kita edit adalah self. Nah, kenapa di sini pakai self, Bang? Nggak pakai drag gitu. Drag. Nah, sebetulnya bisa aja sama aja. Tapi akan lebih baik kalau pakai self. Jadi dia tuh kayak lebih pasti mentargetkan dirinya sendiri gitu ya. Nah, self X ini untuk mengambil posisi X-nya gitu ya. Posisi X-nya, terus yang ini adalah posisi Y-nya jangan lupa. Nah, ganti Y aja. Nah, buat ngeceknya adalah kita bisa langsung run debug layout. Jadi kalian bisa lihat di sini, please wait. Nah, nanti kalian lihat di drag-nya. Di bagian pertama, kalian bisa lihat di sini adalah 133 218. Nah, di sini posisinya X-nya adalah ini dan ini ya. Ini berarti kita sudah berhasil menyimpan instant variable ya. Jadi instant variable ini juga lebih bisa kalian gunakan seperti ID objek, ada HP atau nganti kecepatan dan sebagainya lainnya. Ini sangat enak sangat berpengaruh banget ya kalau untuk game yang kayak game-game lain ya. Kayak pokoknya kayak karakter yang berjalan, kayak musuh yang berjalan tuh punya darah masing-masing sendiri. Dia cocok pakai ini nanti kalian. Dikat aja lah.
Oke, kita lanjut ke drag and dropnya ya. Jadi kita lanjut ke sistem drag and dropnya. Kita bikin dulu yang sama di sini kali ya. Drag and drop dulu ya. Jadi kita bikin sistem drag and dropnya seperti ini. Kalian bisa langsung aja klik kanan. Nanti di bagian drag, nih bagian drag ada namanya on start drag. Nah, jadi di sini trigger. Jadi ini fungsinya adalah saat pertama kali di drag. Jadi pertama kali di drag ya, bukan lagi dragging ya, bukan lagi di drag. Bukan lagi di drag. Ini saat pertama kali di drag gitu ya. Maunya apa? Terus nanti saat di drag itu maunya apa gitu bisa ya. Nah, sini langsung lagi lanjut. On drop ya. On drop. Nah, jadi ini saat dijatuhkan gitu ya, saat dijatuhkan. Nah, oke. Jadi yang aku mau di sini, jadi kalau misalnya kita tarik, ini kan masih di belakang ya, masih di belakang ya. Jadi kita itu maunya dia ada di atasnya. Jadi di atasnya itu dengan menggunakan Z order. Kalau misalnya kalian lihat di sini tuh ada Z order. Nah, kalau misalnya kita dekatin sini, nanti di sini ada kelihatan. Nah, ini kalau misalnya kalian tarik ke atas, nanti, nah dia bisanya kayak gitu ya. Nah, itu aku maunya Z ordernya selalu di atas gitu. Nah, caranya seperti apa, Bang? Jadi kita langsung aja di sini drag send to top. Nah, kita top aja, kasih ketik top. Nanti sini aja move to top. Dia langsung sudah ada nanti di atas. Jadi kita coba run. Kita coba run. Dia langsung ada di atas ya. Nah, seperti itu. Nah, kita pengen bikin dia kembali terlebih dahulu ya. Jadi kita pengen dia Jadi kita pengen bikin dia kembali setelah di drag. Jadi caranya adalah seperti ini. Tambahkan kondisi drag and drop. Kita bikin twin to properties ya, karena kita pengen ngubah dua properties. Jadi kita tambahin di sini to properties. Kita pilih position, and-nya ini adalah self titik pos x, yang ini adalah self pos y. Time-nya ini jadi yang ini adalah propertinya, ini adalah target yang kita mau. Jadi kita kayak posisi atau size atau scale itu kalian bisa atur di sini. Jadi kalau misalnya untuk posisi artinya perpindahan posisi ya. Kalau size itu untuk besarnya berdasarkan yang ini, size yang ini 172191 kalian bisa lihat di sini. Terus kalau scale itu perbandingannya 1 ya, perbandingan 0 sampai 1 atau seterusnya. Jadi dia yang scale objek lah, pokoknya scale dia, bukan size ya. Kalau size itu yang pakai PX ini. Kalau size itu misalnya 200 itu sama dengan 1:1 gitu ya. Nanti kalau misalnya selanjutnya kalau misalnya mau didobelkan jadi 2:2 kayak gitu. Nah, lanjut. Terus ini ada time-nya. Time-nya aku bisa biasanya kasih 0,5 ya. Terus ini adalah easing. Nah, jadi easing ini smoothing sistemnya, twinningnya. Jadi kalian bisa cari sendiri yang mana kalian cocok. Kalau biasanya aku menggunakan outback ya. Biasanya aku paling suka outback banget gitu. Nah, ini kalian down-kan aja. Terus langsung kita coba run ya. Nah, ini kalau misalnya kita drop, dia pasti balik ke posisinya. Salah, Bang. Ini posisi ya salah ya, posisi ya, jangan ganti size. Langsung kita run lagi. Nih, tarik, set. Nah, gitu ya. Kalau misalnya mau diperlama bisa. Jadi oke, kita perlama jadi 1 detik. Nah, itu untuk fungsi dropnya ya, kembali ke tempat semula. Nah, gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita pengen dia posisinya ini pas bener gitu ya, pas bener. Jadi kalau kita pengen bener, jadi kita itu bikin kondisi. Ini bentar ya. Ini bab. Nah, ini contohnya ya, aku ganti-ganti dulu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti, kalian bisa klik di sini, terus di bawah sini ada namanya initial frame. Jadi kalian klik, nah bakal ganti-ganti sesuka hati kalian. Kayak gini. Sampai berapa ya hewannya ya? Lupa aku. Oh, ini. Oke. Terus yang ini juga aku ganti, ini 1, ini 0. Ada 0 enggak? Ada bebek. Ini apa ini? Babi nomor berapa ya? 3. Oh, ini apa-apalah. Nol. Nomor berapa sih? Nomor 1. Nah, oke. Jadi ini sudah ya. Udah lengkap ya? Ini kuda, ini oke. Jadi dasarnya kayak gini. Jadi kita akan memperbandingkan ini dengan kondisi frame yang sama. Jadi kalian bisa lihat di sini
di sini frame-nya 3 ya. Jadi ini juga frame-nya adalah 3. Jadi kita pengen bikin kondisi kalau misalnya kita drag terus di atas objek ini, terus dengan frame yang sama, maka dia benar. Kalau misalnya selain itu dia salah dan balik ke tempat semula. Kita maunya kayak gitu ya. Oke, itu dasarnya. Terus logikanya di sini seperti apa, Bang? Jadi kita lanjutkan aja. Jadi yang ini sudah posisi ininya, kembali posisinya gampang. Oh iya, kalian nggak tahu cara bikin ini ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu cara bikin subblank, jadi kalian bisa pencet B ya, pencet B untuk blank atau klik kanan. Nanti ada subblank, add subblank event di sini. Kalian bisa klik. Nah, seperti itu ya. Lupa tadi aku bilang, Pak ya. Sorry. Oke. Jadi kita bikin subblank, kita tambahkan kondisi baru di sini ya, kondisi baru. Jadi kondisinya adalah tekan C atau kalian bisa klik kanan, langsung add event. Di sini add event mana ini? Add another condition. Nah, ini ya, salah tadi ya, salah. Nah, oke. Jadi kita pengen kondisinya adalah kita drop terus di atas objek tadi gitu ya. Jadi di sini yang drag itu di atas objek tadi, yaitu dengan overlapping artinya. Jadi overlapping at another object. Jadi kita bahasa Inggrisnya apa ya? Di atas objek lain gitu ya. Jadi objeknya apa? Jadi kalian bisa klik di sini. Overlapping ya, is overlapping another object. Kalian klik di sini. Terus nanti kalian pilih objeknya apa. Yang ini jadi yang tempat utama yang ditargetin adalah drop ya. Drop, pastikan kalian tahu bedanya. Yang untuk drag mana, yang untuk tempat drop yang mana gitu ya. Kayak ini. Terus di drop. Terus tambahkan lagi di dalamnya, pencet B lagi. Nah, ini sama nggak frame-nya? Jadi kita bandingkan drag frame-nya, compare frame. Kalian bisa klik di sini, compare frame, kita bandingin frame-nya. Sama nggak sama tempat yang di tempat drop tadi gitu kan. Jadi sama dengan drop titik frame, animation frame. Nah, kayak gini. Jadi sama nggak dia? Nah, terus kalau sama gimana gitu? Kalau sama, kita langsung aja tarik ke sini yang atas ya. Caranya untuk copy cepat, kalian bisa langsung tahan kontrol baru tarik ke atas. Ya, kayak gitu ya. Cara untuk cepatnya. Ini kalian replace objeknya dengan klik kanan. Jangan replace, Pak. Jadi langsung aja ke sini. Terus kalian klik di sini dengan ganti dengan posisinya, yaitu posisinya apa yuk? Jadi posisinya adalah ya, nggak tahu lah kalian bener apa enggak ya. Jadi posisinya yang target adalah posisi dropnya ya. Jadi kita drop titik X, ya ini drop titik Y gitu ya. Kayak gitu. Jadi dia pindah ke posisi dropnya gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian logikanya jalan, jadi saat di drop gini ya, saat di drop, terus frame-nya sama, terus dia pindah posisi ke sini. Nah, jadi kita pengen matikan fungsi dropnya ya, fungsi drag and dropnya ya. Jadi kita biar ini nggak bisa di drag lagi, jadi kita pengen matikan fungsi drag and dropnya ya, Jadi caranya seperti apa, Bang? Caranya kalian bisa langsung dengan menggunakan fungsi enable. Jadi kita lihat di sini di dragnya nanti ada fungsi di bawah lagi. Itu ada set enable. Jadi kalian di false-kan aja, disable ya, disable. Seperti itu. Nah, oke, ini sudah jadi sih sebetulnya ya, sudah jadi. Tapi kalau misalnya kalian masih salah gara-gara yang bawah ini ya, jadi kita lanjutin aja. Ini kita bikin else. Jadi kita bikin apa ya, perbandingan laginya gitu ya, perbandingan lagi. Jadi di sini kan kondisinya benar ya. Jadi kita overlapping di atas objek, terus benar, dan dia apa namanya, sudah ini sama ya, sama ID, sama frame-nya ya, sama. Nah, tapi kalau misalnya kita drag ke sini, dia harusnya salah dan dia balik ke sini. Nah, caranya seperti apa? Jadi kalian bisa klik di sini tuh, kalian tekan X. Jadi untuk else ya, atau klik kanan dengan pencet itu ada namanya di sini else. Nah, else ini artinya kebalikannya dari kondisi yang benar yang kita masukin di atas ini. Kondisinya benar yang itu ya. Jadi kalian bisa langsung tarik ini ke atas. Terus satu lagi yang ini di atas, kita tambahkan else, ini juga tarik. Nah, kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita start ya. Seperti apa? Ini benar. Nah, mungkin itu ya videonya teman-teman. Mohon maaf kalau lama. Memang sengaja aku lamain biar penjelasannya kalian paham gitu ya. Jadi aku nggak mau kalian itu cuma nelan mentah-mentah dari gua gitu ya. Jadi aku pengen itu kalian tuh tahu gitu ya, dasar-dasarnya untuk penggunaannya apa gitu ya. Makanya videonya aku lamain. Semoga kalian nggak nyekip ya gitu ya.
Nah mungkin itu aja bisa gue share kali ini. Kalau misalnya kalian pengen ada video lanjutannya ini, kalian bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalian share juga videonya ke teman-teman kalian ya, biar rame gitu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you yang sudah menonton. Dadah, bye bye, thank you.